Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih telah mengklik video ini. Bagi yang belum subscribe video ini, boleh subscribe dulu ya. Oke, langsung aja. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah viral di mana seseorang ini, seorang ojek online, dia mendapatkan kisah. Dia mengantarkan seorang penumpang yang ternyata penumpang tersebut sudah meninggal. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas sampai habis. 3, 2, 1. Jadi ceritanya guys, ini kita panggil aja si narasumber yang dalam cerita ini dengan sebutan F ya. F ini punya pengalaman horor. Dia kan seorang ojek online. Dia nganterin penumpang, ternyata penumpang tersebut sudah meninggal dunia. Ini adalah pengalaman yang pertama kali dia alami. Sebelum-sebelumnya dia belum pernah tuh mengalami hal mistis dalam hidupnya. Seumur hidup baru kali ini nih dia ngalamin hal mistis. Bahkan dia sempat nggak percaya sama yang namanya mistis-mistis. Apalagi soal orang-orang yang katanya yang viral-viral di luaran sana sering nganterin makhluk-makhluk halus gitu. Tapi dia beranggapan bahwa di era modern kayak gini apa masih ada sih yang namanya hal mistis seperti itu? Kayaknya nggak ada lagi deh. Apalagi dia sekarang sudah hidup di era modern. Mungkin aja tuh ada ya hal-hal mistis kayak gitu, tapi itu tuh adalah era-era zaman dahulu kala. Dia sih mikirnya gitu. Dan ternyata sekarang dia mengalami hal itu, hal mistis tersebut. Jadi awal mula ceritanya itu dia ngetem tempat biasa tongkrongan dia untuk mencari pelanggan orderan lah ya. Di tempat dia ngetem biasanya. Di tempat dia base camp bersama kawan-kawannya. Terus di beberapa jam kemudian sambil nunggu orderan di tempat dia biasanya base camp duduk itu, ada orderan masuk nih, yaitu berupa GoFood. Jadi orang ini mesen makanan gitu, makanan siap saji untuk dianterin ke alamatnya. Dia lihat daerah tempat orang tersebut order, dia masih agak mikir-mikir nih daerah tempat ini ada di mana gitu kan. Itu sekitaran pukul jam 8 ke jam 9 gitu ya. Terus karena dia masih bingung, masih mikir-mikir nih area tempat daerah itu, dia nanya ke kawan-kawan kawan-kawan base camp dia yang satu tongkrongan sama dia itu. Bro, ini area ini ada di mana sih? Gitu kan. Terus kata kawannya, oh itu di area bla 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 bla. Kawannya ngejelasin, oh area situ. Area itu agak jauh nih. Terus di sana itu, area tempat itu tuh area yang susah dijangkau sinyal karena udah jauh lebih pelosok tempatnya. Terus jauh lebih sepi tempatnya. Dia berpikiran untuk nggak ambil orderan itu sampai dia bilang ke kawannya, kayaknya nggak gua ambil aja deh ini orderan. Terus kawannya nyeletuk, kok nggak lu ambil sih? Cemen amat sih lo. Temannya ngomong gitu. Bukannya gue cemen, dia bantah dong kawannya ngomong gitu. Gue takut sampai di sana tuh orang jadinya orderan fiktif. Kenapa? Karena gue nggak ketemu sama orang itu karena sinyal gue yang hilang. Kebetulan juga paket data yang dia pakai itu paket data yang mudah banget sinyalnya hilang gitu. Lalu singkat cerita, akhirnya dia tetap ambil nih orderan tadi, yaitu berupa ayam cabai hijau. Akhirnya dia ambil orderan itu sambil dia WA orang itu, oke bang, gue ambil orderannya. Terus minta dong alamat pastinya di mana. Dikasih alamatnya dan patokannya. Ini abang ya, patokan alamat gue. Itu patokan dia itu nanti di situ ada orang yang tempat jualan pengobatan gitu bang. Namanya pengobatan Pak Haji apa gitu ya. Pak Haji bla bla bla. Nah itu patokan tempat tinggal saya ya bang. Si orang tadi ngomong gitu. Oke nih, digas sama dia, berangkat. Pertama dia ngambil dulu kan orderannya ayam, terus udah dia ambil ayam, dianterin dong ke tempat si pelanggan yang udah mesen ayam dia tadi. Jalan nih, ngeng, dan bener aja dong. Akhirnya dia kehilangan sinyal dan dia nggak ketemu dengan orang tadi. Kita panggil aja orang tadi itu dengan inisial E ya. Nggak ketemu nih dia dengan si E tadi. Udah 10 menitan dia nunggu di situ karena dia sinyalnya hilang kan tadi. Akhirnya dia coba teleponin orang tadi pakai HP biasa karena melalui aplikasi nggak ketemu orangnya. Akhirnya dia berusaha untuk nelponin orangnya. Tapi nggak juga diangkat dan nggak bisa juga dihubungin selama 10 menitan tuh. Udah hampir 10 menitan tuh dia nunggu. Tiba-tiba ada orang lewat. Dan orang tersebut adalah seorang kakek-kakek yang berperawakan rambutnya itu udah putih, terus pakai baju putih dan sorban kayak semacam Pak Haji, Pak Ustadz gitu, lewatin dia. Dan dia juga inget nih kalau di tempat itu kata kawan-kawannya adanya dulu sering ada padepokan. Dia mikir mungkin si kakek ini mau pergi ke tempat padepokan, pengajian-pengajian semacam itulah ya. Terus akhirnya dia tegur si kakek tadi, kayak numpang tanya dong gitu kan, kenapa dek? Ini pak,
Dia nanya kan, dia manggilnya Pak ya, gak enak hati juga dia manggilnya kakek. Emang perawakannya kayak kakek-kakek, cuman dia manggilnya Pak. Ini Pak mau numpang nanya dong, pengobatan Pak Haji ini bla 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 dia sebutin itu di mana ya Pak? Terus akhirnya si kakek ini nyaut, emangnya kenapa? Ini Pak saya mau nganterin orderan GoFood untuk orang. Dia sebutin namanya kan, si inisialnya E. Terus si kakek ini, emang kalau udah ketemu kamu ngapain? Terus dia ngejelasin lagi, iya Pak saya mau nganterin GoFood. Kan tadi udah diomongin gitu kan ya. Akhirnya dia ngeliatin barang yang mau diantar tadi. Diambillah sama dia barang dia tadi itu di motor dia. Ini loh Pak, saya mau nganterin ini gitu. Dia pas dia lagi ngambil gini, ngambil barangnya. Terus mau nunjukin ke si bapak tadi, ini loh Pak barangnya. Pas dia udah nengok lagi, bapak itu udah nggak ada, hilang nggak tahu kemana. Dia shock juga dong. Loh, lah itu hitungan detik, bapak itu nggak ada. Dia benar-benar kaget dan shock, kaget, agak merinding juga. Sampai dia mikir, pulang nih, pulang, pulang. Nggak bener nih, nggak beres. Sempat istighfar, merinding. Nggak lama dari itu, beberapa detik kemudian, si E itu tiba-tiba keluar dari rumahnya. Kelihatan dong rumahnya. Keluar, langsung nyapa dia. Lah, Bang F ya? Iya bang, saya Bang F. Ini Bang E ya? Iya bang, saya yang mesen orderan abang tadi. Oh iya bang, ini loh bang. Dari tadi saya cariin kemana-mana, kata si F ini. Kok nggak ketemu, nggak kelihatan abangnya, di mana? Kok abang lama banget sih keluarnya? Dia mikir gitu. Si F ini malah ngejawab, lah saya yang nungguin abang dari tadi di sini nggak kelihatan-kelihatan. Abang nggak nongol-nongol, abang nggak datang-datang, abang nggak nyampe-nyampe. Makin heran dong dia, lah saya udah nunggu di sini 10 menitan, tapi saya terus makin heran dong dia. Lah bang, saya udah nunggu di sini udah hampir 10 menitan. Orang saya aja tadi sampai nanya sama kakek-kakek, lawakannya pakai sorban, jubah, kayaknya paling ustadz sekitaran sini. Lah ustadz orang di sini aja sepi bang, rumah aja jauh-jauh di sini nih. Rumah saya cuma ini, hampir nggak ada rumah di deket dengan abang-abang tadi. Lah kayaknya tadi ustadznya mau ke Padepokan gitu loh bang. Terus terus si E ini makin mikir, Padepokan mana bang? Di sini mana ada Padepokan? Lah makin heran kan dia, udahlah terserah, dia mikirnya udahlah terserah lah, yang penting udah dapet nih orderan dia, udah ketemu nih orangnya, udah selesai dong urusan dia di malam itu. Ternyata enggak, dia nggak selesai urusannya di malam itu. Akhirnya dia pulang, udah nggak beres ini, dia langsung tancap gas berangkat gitu. Terus tiba-tiba di pinggir jalan ada yang nyetopin dia, perempuan pakai rok lepis dan pakai jaket mantel, dan jaket itu tuh ditutup, ada tutupnya itu berbulu-bulu gitu di pinggir-pinggirnya, jadi nggak terlalu kelihatan wajahnya gitu ya. Nyetopin dia, bang bang bang, stop bang, stop bang. Stop dong dia karena dia diberhentiin. Dan ketika dia diberhentiin itu, si cewek ini bilang, abang ojek ya, boleh minta tolong anterin nggak bang? Aduh neng, minta anterin kemana, ini udah malam, kalau mau di order, saya nggak bisa kalau di stop dan jalan dari sini. Terus si neng ini, ya elah bang, tolongin dulu bang, ini mah misalnya ini kakek-kakek yang mau minta dianterin. Aduh Neng, nggak bisa. Mendingan aplikasi ya Neng ya. Karena kita emang pakai aplikasi Neng. Ya udah deh, oke. Nanti biar urusan kakek dan Atu itulah yang ngurusin soal aplikasi-aplikasian itu. Sekarang abang nganterin aja saya ke tempat Atu, rumah Atu itu. Rumah Atu di mana Neng? Udah jalan aja abangnya. Saya jalan. Saya jalan nih. Saya nggak ngerasa loh kalau si Neng itu tadi. Si F tadi itu nggak ngerasa guys kalau si Neng tadi udah naik ke motornya. Tapi tiba-tiba tuh motor kerasanya berat, berat aja gitu, tapi dia nggak nengok-nengok juga, berat aja dia ngerasanya. Tiba-tiba nih nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, si Neng ini nyuruh stop, bang bang stop. Kedengeran nih dia ngomong, ada sebuah rumah besar gedung, nah dia nyetopin di situ, berhenti bang, stop di sini, kata si Neng tadi. Dan terus dia juga nggak lihat si Neng tadi itu turun, tiba-tiba Neng itu udah di samping dia aja turun. Terus si Neng ini bilang, bang, makasih ya bang. Nah ini bang, tolong minta tolong anterin Atu ini. Iya, tiba-tiba ada di samping Neng itu seorang atu-atu gitu, kakek-kakek tua, pakai baju kayak modelan baju-baju Sunda, Jawa, Sunda gitu, pakai baju hitam, celananya kayak celana batik gitu guys. Minta dianterin, tolong anterin Atu ini ya bang. Tanpa jawab ataupun nyaut, si F ini tiba-tiba udah dinaikin aja tuh sama si Atu. Ayo Jing, jalan anterin Aki. Kaget dong dia. Terus dia mikir, memang mau dianterin kemana mbah? Si kakek tadi tuh nggak terima dipanggil mbah. Jangan panggil mbah, panggil saya Aki.
Ya Mbah aja tadi manggil saya Cing, emang saya acing-acing. Udah, nggak usah banyak omong, cepet jalan. Tapi pakai bahasa Sunda ya guys. Akhirnya dia jalan, jalan ini mau kemana sih Ki? Jalan. Si Aki ini udah mengkol sambil dia nunjukin jalan kayak gitu, itu jalan yang ditunjukin sama si Aki itu jalannya jelek semua guys. Sampai si F ini mikir, aduh ini kok jalan jelek amat, apa nggak motor gua rusak gitu loh. Akhirnya dia ngomong sama si Atu, tuh ini sebenarnya mau kemana sih tuh? Ini bener dulu tuh jalannya kayak gini tuh. Ini emang jalannya Cing. Akhirnya dia tetap jalan dong. Orang dia udah bawa aki-aki jalan. Gak mungkin kan nggak diselesaikan sampai selesai. Jalan terus nih dia. Sambil jalannya jelek banget tuh. Geduk, 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 geduk gitu. Nah Cing itu dia tempatnya udah mau nyampe. Dia nyampe di tempat yang kayak semacam pedepokan gitu. Udah ada yang nunggu si Atu ini di depan pedepokan tadi. Kayaknya itu tuh muridnya gitu. Dia mikirnya kayaknya ini muridnya si Atu deh. Terus si orang itu, anak muda tadi itu bilang gini, tuh kok baru nyampe tuh, kalau orang ini nggak beres biar saya selesaikan tuh. Kayak ngajak berantem si F ini dong. Si F ini nggak terima, kayak berasa nggak sopan gitu loh guys. Akhirnya si F ini ngomong dong sama si Atu, tuh kok gitu sih dia, saya sakit hati loh tuh, nggak terima loh tuh. Anak muda tadi tetap ngomong lagi, gimana kalau saya ajak berantem aja tuh dia. Dan jadi si F ini juga nggak terima dong dia mau diajak berantem kayak gitu. Akhirnya mereka tuh kayak orang mau berantem. Terus si Atu tadi langsung ngeluarin semacam golok gitu dong dari samping pinggangnya, srek, untuk biar supaya berhenti ke si anak buahnya. Diam, nggak usah banyak omong. Tapi si Atu ini kayak ngomongnya pakai bahasa Sunda gitu loh guys. Kaget dong, kaget juga, sempet kaget nih si F. Loh, si Atu kok bawa golok? Lah golok dari mana? Lagi panas tuh urusan mereka. Tiba-tiba ada telepon. Diangkat dong sama si F. Yang ngomong itu adalah perempuan yang tadi minta tolong anterin si kakek tadi pergi ke tempat yang sekarang dia tuju. Ini Eneng bang, ada si Aki nggak di situ? Terus dia mikir lah, kok Eneng nelpon? Ya gimana Neng? Terus si Atu ini ngomong, Cing, ayo kita balik lagi. Si Eneng si Eneng lagi sakit tapi pakai bahasa Sunda, yang si F ini sebenarnya sempat nggak paham, dan akhirnya dia nanya sama si Gering itu apa sih gitu. Dia nanya sama orang, Gering itu artinya sakit. Nah si kakek ini bilang, Cing kita balik lagi. Si Eneng Gering, si kakek tadi itu minta anterin lagi, balik lagi ke rumah yang F ini ngejemput si kakek. Tapi si F ini sempat nolak. Dan tiba-tiba si Aki ini udah naik lagi aja di motor dia. Ki ini jauh loh Ki, ini ongkosnya mahal Ki. Emang berapa ongkosnya? 150 ya Ki, soalnya saya pakai pertalite dan ini kan jauh Ki. Iya gampang, nanti malah saya tambahin 35.000, kata si Aki. Dia ngomong gitu. Terus dia ngomong, bang bener Ki, iya udah anterin aja. Semangat nih dia, karena si kakek ini ngiming-ngimingin dia duit lebih daripada yang diharapin malahan. Akhirnya dia jalan lagi. Di perjalanan itu dia juga nyium bau harum banget, parfum, kayak parfumnya kayak parfum-parfum di masjid gitu. Tapi dia nggak enak hati lah ngomong, Ki pakai parfum apa gitu kan. Ki kalau boleh tahu nama Aki siapa? Kalau nanti saya lewat sini lagi kan bisa nanya gitu. Dia mikirnya gitu. Buat apa? Udah kamu nggak perlu tahu, nggak usah banyak ngomong, udahlah jalan aja. Ya pengen tahu lagi namanya. Aki ini ya guru silat ya. Dia mikir gitu kan, karena dia juga terkesima sama si Aki tadi yang udah ngebantuin dia ngelawan si anak muda, yang anak mudanya tadi. Terus dia bilang, nanti juga kamu tahu. Aki ini malah jawab gitu, nanti kalau kamu tahu juga kamu jadi terkenal. Katanya gitu dong. Ya makanya Ki siapa gitu kan. Dia tetap ngotot nih, maksa si Aki ini ngomong siapa nama dia. Terus akhirnya Aki ini jawab, Ki Askar. Ki Askar. Oh, emang siapa ya Ki Askar yang terkenal? Dia mikir tuh kan, tapi ya udahlah yang penting dia udah tahu nih namanya si Aki ini siapa. Sampai di perjalanan nih kan masih jalanan jelek tuh. Jalan, akhirnya sampai lagi ke rumah yang tadi di Askar ini bilang, "Kamu tunggu di sini dulu ya, Cing. Nanti saya keluar lagi untuk nganterin uang ongkosnya ya, Cing." Oh, oke deh, Cing. Kalau gitu, akhirnya dia nunggu kan di luar rumahnya si Ki Askar ini. Sambil dia nunggu, ada pemuda lewat. Dia sapa, "Bang." Dan ketika dia nyapa kayak gitu, si abang tadi tuh kayak aneh gitu loh mandang dia. Sambil dia nunggu si Ki Askar ini, ada yang lewat lagi, tukang sayur. Ini sekitaran udah menuju pukul 11 malam ya guys. Tukang sayur ini nyapa dia dong. Dan kali ini si tukang sayur ini nggak cuma nyapa. Woi bang, woi, woi bang, ngapain lo di situ? Turun turun. Bang, lagi nunggu Ki Askar. Ini yang di dalam rumah. Terus si abang ini bingung. Dia bilang, nunggu Ki Askar? Itu kuburan. Lo lagi di kuburan. Ih, aneh. Yang dilihat itu rumah gedong, rumahnya si Ki Askar, dan juga lapangan gitu loh guys. Enggak bang, ini loh bang rumah ini. Rumahnya si Ki Askar.
Masih ngotot kan si F ini ngomong kalau dia tuh lagi nungguin Ki Askar. Si abang tukang sayur ini ngotot juga dong. Kuburan itu, kuburan. Udah istighfar, istighfar. Ayo ikutin saya. Kita pergi, ayo. Udah, ayo ikut. Dia maksa sampai narik-narik, suruh berangkat, suruh pergi, diangkat, ditarik dong si F ini. Ayo, ayo nggak, ayo. Akhirnya dia ngikutin dong. Akhirnya dia ngidupin motor dan ngikutin. Dan nggak tahu kenapa, perasaan dia kan udah ngikutin. Tiba-tiba dia dipanggil sama si Ki Askar tadi. Cing, cing. Ini cing, duitnya cing. Hah, berhenti dong dia. Akhirnya si Ki Askar bayar nih. Dan ketika dia berhenti ngambil uang itu, si Ki Askar ini sambil bilang, ini ya cing, uangnya saya bayar. Kalau nanti seandainya ini uang lebih, kamu balikin ya. Kan ini bukan uang, ini kan bukan hak kamu. Karena pengen cepet aja nih, si F ini dia langsung tangkap gas, pergi ngikutin tukang sayur tadi. Yang tukang sayur tadi itu di depan dia di belakangnya si tukang sayur. Gak jauh dari jarak rumahnya si Ki Askar tadi, sekitaran 300 meter, si F ini berhenti lagi. Dan dia berhenti lagi, uangnya bener nggak? Jangan-jangan kurang lagi. Dicek, lah kok ternyata uangnya malah 200.000 lebih. Dan bener dong uangnya 200.000. Karena dia tadi dikasih amanah sama si kakek tadi untuk ngembaliin uangnya kalau uang itu lebih, akhirnya dia berinisiatif untuk balik lagi. Karena dia ngeliat si tukang sayur itu udah hilang dari pandangan dia, akhirnya dia inisiatif untuk balik lagi. Dan ketika dia balik lagi, dia mikir-mikir nih, rumahnya tadi yang mana ya? Terus ketemu dia sama pemuda-pemuda di situ. Tahu rumah Ki Askar nggak bang? Rumah Ki Askar. Bingung nih pemuda. Ki Askar siapa bang? Di daerah ini nggak ada namanya Ki Askar bang. Ada bang, aki-aki. Rumahnya itu gedong, warnanya oranye. Yang mana bang? Nggak ada bang. Beneran bang, di daerah, dikasih tahu nih daerah sekitaran situ. Oh itu mah kuburan bang, mana ada itu rumah. Ada bang, kuburan, mana ada kuburan. Rumah bang, orang saya baru nganterin orang, aki-aki di situ. Dia masih ngotot kan kalau dia tuh nganterin aki-aki katanya. Dan akhirnya rame orang yang ngerumbunin dia. Dan dia masih ngotot nganterin orang di daerah situ. Singkat cerita, si ngomong ke si abang-abang itu, tadi saya nganterin orang bang, aki-aki, dan saya dibayar 200.000 dan sekarang saya mau ngebalikin uangnya karena uangnya lebih, karena perjanjiannya tadi cuma 185, dia suruh balikin. Nah ini uangnya ada, dia nunjukin dong uang tadi guys. Dan kalian tahu nggak guys, uang tadi berubah menjadi daun guys. Shock dong dia ketika dia ngeluarin uang, ini uangnya, lah kok daun. Nah kan bang, orang pada heran juga kan. Enggak bang, ini beneran tadi ini duit 200.000 bang. Wah nih si Askar nipu gua nih. Dia mikir gitu dong. Wah nih si Askar nipu nih, asli nih, nipu nih asli nih. Saya harus ke rumahnya nih, harus ke rumahnya. Dia mikir gitu. Sampai dia tuh divideoin loh sama orang-orang sekitar itu. Dan akhirnya ibu-ibu ini inisiatif, udahlah tolongin aja, anterin aja dia ke tempat yang dia bilang Ki Askar tadi, ke tempat yang dia maksud. Karena si ibu tuh bilang gitu. Akhirnya ada beberapa orang yang nganterin dia ke tempat daerah yang dia tuju tadi, yang dia maksud tadi. Dianterin kan si F ini ke tempat yang tadi. Nyampe di sana, ah ini rumahnya. Dia masih ngotot dan dia masih ngelihat itu rumahnya. Mana bang rumahnya, ini tanah kosong dan ini kuburan. Enggak bang, ini loh bang ini. Dia masih ngotot, ini loh bang ini. Terus akhirnya dia ditepuk-tepuk, bang istighfar bang, istighfar. Istighfar bang, istighfar. Sama orang-orang di situ kan. Istighfar bang, istighfar. Dan ketika dia baru sadar, dia ngelihat sekelilingnya ternyata beneran dong, itu kuburan guys, itu beneran kuburan. Dia kaget banget, kenapa kok tiba-tiba itu kuburan padahal dia tadi nganterin. Jadi selama ini dia tuh ngelewatin jalan itu ternyata kuburan-kuburan gitu loh guys, kayak naik di atasan kuburan-kuburan itu. Dan itu aneh banget karena kan ada nisan-nisan, tanah-tanah kuburan, terus kayak patokan-patokan kuburan. Itu kok dia bisa lewat situ, bener-bener lewat situ loh guys. Pantesan yang jalannya jelek lah yang katanya gitu. Dia kaget, dia langsung kayak linglung, marah. Wah, nggak bener ini, nggak bener, saya ditipu nih sama Ki Askar, ditipu nih sama si Ki Askar. Dia juga masih tetap ngotot kalau ditipu sama si Ki Askar. Akhirnya singkat cerita, si abang ojol tadi ini, si F tadi ini akhirnya pulang. Sampai di rumah dia ngetok-ngetok pintu, itu sekitaran jam 11 lewat ya, sampai di rumah jam 11-an gitu. Itu aja ya guys ya, dia pulang sempat nyasar-nyasar loh guys, nggak langsung nyampe rumahnya gitu, nyasar-nyasar. Tapi dia juga sempat ngubungin kawan-kawannya kalau dia katanya kena tipu sama si Ki Askar gitu. Sesampainya dia di rumah, dia dibukain pintu sama istri. Kok malam amat bang, baru nyampe. Dan dia jawab, saya ditipu sama Ki Askar. Dia ngotot masih kayak gitu aja terus loh guys. Ngomongnya jawabnya gitu aja terus, ngelanturnya ngomong Ki Askar nipu saya, Ki Askar nipu. Terus dia ini mandi. Kata dia mandi, tapi kata istrinya dia nggak mandi, dia cuma bengong, lamun gitu. Sampai kepala dia berat, pusing, dia tiduran. Dan si istrinya ini nelpon salah satu kawannya yang ada di base camp, namanya
namanya kita panggil aja W gitu ya, Bang W. Dan Bang W dan istrinya nelfon Bang W. Halo Bang W, minta tolong dong Bang, bisa nggak ke rumah? Ini si Bang F kok ngelantur terus dari tadi, ngomongnya kemana-mana, nggak jelas, Ki Askar gitu, tolong dong. Singkat cerita, si Bang W ini datang. Dan ketika Bang W ini datang, si F ini dalam kondisi tidur. Terus tiba-tiba si F ini bangun. Dan saat si F ini bangun, ngomong sama istrinya, Bu, coba telepon Bang W dong, suruh datang ke sini. Terus kata si istrinya, lah ini Bang W di depan kamu. Lah, dari tadi dia ngerasa nggak ngeliat Bang W. Terus Bang W langsung ngomong, lu ini kenapa bro? Cerita dulu coba. Ini gua ditipu sama aki-aki, minta anterin, ternyata dia nipu, ngasih gua uang daun. Dia masih ngotot dan ngerotos ngomong kayak gitu. Ditipu sama si Ki Askar. Namanya Ki Askar. Bisa-bisanya dia ngajakin pergi jauh, ternyata dia ngajakinnya di area kuburan dan dia nggak mau bayar. Nah nih duitnya, ternyata duitnya adalah daun. Ngoceh terus kayak gitu. Karena si Bang W ini kebetulan orang agak jauh lebih bisa lah ya kalau di antara kawan-kawan yang lain ngobatin melalui ayat-ayat Quran gitu lah ya guys. Tiba-tiba si F ini ngerocos kayak orang kesurupan. Anaknya nangis guys. Anaknya ini kebetulan dia indigo. Anaknya ini nangis-nangis sambil ngomong, ada kakek, ada kakek. Menurut Bang W tadi, kalau dia ini kesurupan si kakek tadi. Sambil ngomong, makasih ya Cing, makasih ya Cing, makasih ya Cing, makasih ya Cing. Besoknya si F ini nggak enak badan, capek-capek, sakit gitu badannya. Dan kawan-kawannya akhirnya jengukin dia nih, yang satu base camp sama dia. Dia cerita kronologinya gitu. Terus ya udah, ayo coba kalau kita samperin aja tempat yang kamu maksud tadi. Ya udah kalau gitu kita besok coba samperin ya tempat yang kemarin gue datengin. Ya udah boleh. Di malam harinya si F ini kembali tidur kan, udah malam nih guys, tidur lagi. Terus saat tidur si F ini mimpi kakek itu, dia ketemu sama kakek itu. Dan di dalam mimpi itu kakek itu bilang gini, bahasa Sunda tapi ya guys ya, pakai bahasa Sunda gitu. Cing, main gitu, main. Tapi dia nggak ngerti artinya apa. Si kakek ini ada di rumah, yang rumah itu berubah warna cat biru gitu guys. Lah tuh rumahnya ganti. Iya Cing, rumah Atu sekarang ganti. Rumah Atu sekarang catnya warna biru. Bangun, sholat subuh, dia cerita sama istrinya. Aku habis mimpiin si kakek itu lagi. Dan dia cerita juga nih si F ke istrinya kalau si Atu tuh rumahnya berubah, rumahnya warna biru loh Bu. Dia sama istrinya, kawan-kawannya dua, terus Bang W yang udah nolongin dia. Sesampainya di sana beneran kuburan dong. Akhirnya dia nemuin kuncen alias penjaga kuburan tersebut. Pak maaf mau nanya dong, di sini ada nggak Pak yang dimakamin? Namanya Ki Askar. Oh ya lupa sebelumnya. Di dalam mimpi dia juga, dia bilang gini, si Atu ini bilang kalau dia rumahnya baru, warnanya biru, dan itu rumah udah dicat dari tahun 1990 gitu guys. Akhirnya dia ngomong ke si Kuncen, ada nggak Pak di sini yang dikubur? Namanya Ki Askar, meninggal pada tahun 1990. Terus didata dicari nih sama si Kuncen tadi guys. Saat dicari, oh ada nih namanya Ki Askar bla 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 bla. Yang mana ya Pak kuburannya? Oh itu. Dan ternyata guys kuburannya beneran warna biru dan meninggalnya sama persis seperti yang di dalam mimpi dia, yaitu meninggal pada tahun 1990. Akhirnya guys mereka pun berdoa bersama. Mungkin si Atu tadi itu minta didoain, makanya suruh main. Oke, mungkin segitu dulu lah ya ceritanya. Serem-serem gimana ya kalau sampai kita ngalamin hal seperti itu, jangan sampai ya guys ya. Bagi kalian yang punya cerita seru, cerita horor, cerita mistis ataupun kriminal lainnya yang mau dibagiin ke sini dan mau diceritain di channel ini, boleh banget ya. Kalian silakan DM ke Gmail kita. Langsung DM aja ke Gmail kita. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.